Hari ini Dewan Pengawas KPK akan menyampaikan terkait hasil pemeriksaan etik gitu ya terhadap insan KPK yang beberapa waktu yang lalu teman-teman pasti sudah mengikuti apa yang menjadi pemberitaan dan kemudian diskusi di masyarakat. Oleh karena itu tentu sesuai dengan tugas dari Dewan Pengawas KPK sebagaimana di ketentuan Undang-Undang KPK untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas KPK. Nah, siang hari ini nanti akan disampaikan perkembangan dari laporan masyarakat tentunya yang masuk ke KPK terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pengawas KPK dan nanti secara bergiliran juga akan disampaikan oleh anggota Dewas yang lain. Setelahnya tentu kami beri kesempatan nanti teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Silakan nanti sebutkan nama dan dari mana medianya. Kita fokuskan tentu apa yang disampaikan oleh Dewan Pengawas pada siang hari ini, begitu ya. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pemeriksaan etik insan KPK dimaksud. Kami silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis pers yang saya hormati, dalam kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan hasil pemeriksaan kami, klarifikasi kami terhadap beberapa pengaduan masyarakat yang kami terima. Dalam kesempatan ini ada tiga hasil klarifikasi kami terhadap laporan-laporan tersebut. Yang pertama mengenai laporan tentang pemberhentian Saudara Endar selaku Direktur Penyelidikan yang disampaikan kepada kami dengan isi laporannya bahwa pimpinan KPK dalam hal ini Ketua melakukan penyalahgunaan wewenang. Dan yang kedua, laporan pengaduan masyarakat yang kami juga terima dari Saudara Endar mengenai kebocoran informasi yang juga diduga dilakukan oleh Ketua KPK di Kementerian ESDM. Dan yang ketiga, mengenai laporan yang kami terima dari ICW yang berhubungan dengan adanya komunikasi dengan seseorang yang pernah dilakukan pemeriksaan di KPK yang dilakukan oleh seorang pimpinan KPK. Jadi ada 3 dan mungkin nanti yang keempat kami tambahkan lagi dengan informasi yang Anda sering tanyakan mulai dari 2 hari ini kepada kami yang berhubungan dengan rutan KPK. Jadi ada 4 yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Jadi saya mulai yang pertama. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Samsudin Haris. Kami persilakan Pak Samsudin. Makasih Pak Ketua. Teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saya ditugaskan oleh Dewas untuk membacakan hasil klarifikasi atau pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran etik
yaitu kasus pemberhentian Pak Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Nah, kami juga ada slide bisa sambil baca di sana, dan setelah selesai tentu saja bahannya akan dibagikan. Materi pengaduan. Jadi terkait dengan kasus pemberhentian Pak Endar ini, selain dilaporkan oleh Pak Endar, juga ada anggota masyarakat yang namanya Sultoni melaporkan. Ada dua poin di sini. Yang pertama, adanya dugaan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan Sekjen KPK dalam menerbitkan keputusan Sekjen nomor sekian tanggal 31 Maret tahun 2023 tentang pemberhentian dengan hormat pegawai negeri yang ditugaskan pada KPK atas nama Endar Priantoro NRP 73060 jabatan Direktur Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Yang kedua poinnya adalah bahwa Ketua KPK dalam hal ini Firly Bahuri diduga telah menggunakan kekuasaannya selaku Ketua KPK di luar batas kewajaran dalam mengembalikan pegawai ke instansi induk secara tidak profesional dan menabrak aturan main. Bahkan terkesan atas dasar ketidaksukaan secara pribadi. Nah, dalam kaitan itu, Dewas telah melakukan sejumlah kegiatan. Nah, kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap 10 orang yang dijadikan saksi. Yang pertama adalah Pak Endar sendiri selaku pelapor, kemudian Juraida Retno Pamungkas, ini Kepala Biro SDM KPK, Ahmad Burhanuddin, Kepala Biro Hukum KPK, Hendra Wirawan, ini selaku Biro SDM pada Kepolisian, kemudian Sekjen KPK, kemudian Firly Bahuri selaku terlapor, Alexander Marwata selaku terlapor atau juga pimpinan, kemudian Nawawi Pamalongo selaku terlapor, Nurul Gufron selaku terlapor dan juga pimpinan, dan Yohanes Tana. Pemeriksaan Dewan Pengawas melingkupi penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK yang dilakukan oleh para terlapor, sehingga masalah keabsahan pemberhentian Saudara Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan KPK bukanlah merupakan kewenangan Dewan Pengawas, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya kami ingin menyampaikan fakta-fakta yang ditemukan atau yang diperoleh oleh Dewan Pengawas dalam pemeriksaan. Pimpinan KPK pada tanggal 11 November 2022 telah mengirim surat pada Kapolri nomor sekian perihal usulan pembinaan karir personil Polri atas nama Irjen Pol Karyoto, jabatan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, dan juga Brigjen Pol Endar Priantoro, jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Pimpinan KPK pada tanggal 29 Maret 2023 melakukan rapat pimpinan yang salah satu agendanya adalah membahas masa penugasan Saudara Endar selaku Direktur Penyelidikan KPK yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Dalam rapat pimpinan tersebut, secara kolektif kolegial, pimpinan KPK memutuskan untuk tidak memperpanjang masa penugasan Saudara Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan KPK. Untuk menindaklanjuti putusan pimpinan KPK tersebut, pada hari yang sama, Ketua KPK memanggil Sekjen
Kepala Biro SDM dan Kepala Biro Hukum untuk segera membuat surat pemberhentian dan surat penghadapan Saudara Endar Priantoro ke Mabes Polri. Ketua KPK menandatangani surat penghadapan kembali pegawai negeri yang ditugaskan pada KPK nomor sekian tanggal 30 Maret 2023 atas nama Brigjen Pol Endar Priantoro. Sekjen KPK menandatangani keputusan Sekjen KPK nomor sekian tanggal 31 Maret 2023 tentang pemberhentian dengan hormat pegawai negeri yang ditugaskan pada KPK atas nama Brigjen Endar Priantoro. Pada tanggal 30 Maret 2023, KPK menerima soft copy surat Kapolri tanggal 29 Maret 2023 nomor sekian perihal jawaban usulan pembinaan karir anggota Polri di lingkungan KPK yang isinya karena keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri, maka untuk pembinaan karir anggota Polri, maka khususnya yang bertugas di lingkungan KPK, dari hasil sidang Dewan Pertimbangan Karir memutuskan Brigjen Pol Endar Priantoro tetap melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Hard copy surat tersebut diterima oleh KPK tanggal 31 Maret 2023. Bersamaan dengan surat tersebut di atas, baik soft copy maupun hard copy, KPK juga menerima surat perintah nomor sekian tanggal 29 Maret 2023 tentang perpanjangan penugasan kedua Saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Kemudian pada tanggal 3 April 2023, Kapolri mengirimkan surat nomor sekian kepada KPK perihal jawaban pengembalian anggota Polri di lingkungan KPK yang pada pokoknya menyampaikan dengan pengalaman yang dimiliki oleh Brigjen Pol Endar Priantoro dan sebagai bagian komitmen dan pengabdian terhadap pemberantasan korupsi, mohon kiranya untuk dapat bertugas di lingkungan KPK sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2023, Ketua KPK mengirimkan surat kepada Kapolri dengan nomor sekian perihal berakhirnya penugasan Saudara Endar Priantoro pada KPK yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Masa penugasan Saudara Endar selaku Direktur Penyelidikan telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan KPK tidak memperpanjang penugasan Saudara Endar selaku Direktur Penyelidikan. Pimpinan KPK memberitahukan akan melakukan rekrutmen jabatan pimpinan tinggi media, jabatan pimpinan tinggi pertama, yakni Deputi Penindakan dan Eksekusi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, dan juga Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1. Terkait dengan hal tersebut, dimohon kiranya Kapolri mengirimkan personil-personil terbaik minimal 3 kandidat untuk mengisi masing-masing posisi tersebut guna mengikuti seleksi. Berdasarkan peraturan yang ada di Kepolisian Republik Indonesia mengenai penugasan anggota Polri di luar lingkungan struktur organisasi Polri, terdapat ketentuan pengakhiran penugasan bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar organisasi Polri antara lain karena telah berakhir masa jabatan atau penugasan atau karena pengembalian oleh organisasi pengguna. Sampai saat ini belum ada keputusan bersama atau MOU
yang dapat dipakai sebagai peraturan yang baku antara KPK dengan kepolisian mengenai penugasan dan pengembalian anggota Polri yang ditugaskan di KPK. Koordinasi antara KPK dan Polri pernah dilakukan pada level Sekjen dan Kepala Biro SDM KPK dengan Wakil Kepala Polri maupun jajaran asisten SDM Polri. Nah, dari temuan di atas, hasil klarifikasi atau juga pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, kami mengambil kesimpulan bahwa surat putusan pemberhentian dengan hormat Saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang merupakan produk dari kewenangan pejabat administrasi dan penilaian keabsahannya merupakan kewenangan tata usaha negara. Bahwa secara prosedural surat putusan pemberhentian dengan hormat Saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK tersebut diputuskan oleh pimpinan KPK dalam rapat pimpinan tanggal 29 Maret 2023 secara kolektif kolegial. Bahwa pimpinan KPK selaku pengguna atau user dari pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dapat mengangkat, memperpanjang maupun mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan Saudara Endar dan Saudara Sultoni yang menyatakan pimpinan dan sekjen melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK tentang pemberhentian Saudara Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Jakarta 19 Juni tahun 2023 ditandatangani oleh Dewan Pengawas. Terima kasih. Baik, itu yang pertama. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan nanti saja setelah kami selesaikan semua ini. Sekarang menyangkut mengenai kasus dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang juga diduga dilakukan oleh Ketua KPK, dalam hal ini Firly Bahuri, sehubungan dengan kebocoran informasi dokumen di Kementerian ESDM. Saya sampaikan sebagai berikut, materi pengaduannya. Materi pengaduan ini berdasarkan laporan pengaduan dari Saudara Endar Priantoro dan beberapa pelapor lainnya. Jadi ada 16 laporan yang kami terima di Dewan Pengawas yang sama dengan ini. Nah, laporan tersebut berisikan antara lain, 1, adanya rekaman video dengan durasi 5 menit antara penyidik dan tim penyelidik dengan seorang pejabat Kementerian ESDM pada kegiatan penggeledahan hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Flash disk disertakan. Dalam video tersebut terinformasi bahwa terdapat dokumen yang berisikan informasi terkait kegiatan penyelidikan yang diperoleh dari Ketua KPK. Hasil analisa dokumen yang ada dalam video tersebut bersumber dari narasi yang termuat dalam telahan informasi tanggal 10 Maret 2021 tentang dugaan tipikor berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengurusan ekspor produk pertambangan. Screenshot WhatsApp dan foto beberapa dokumen yang terlampir sesuai laporan pengaduan dilampirkan.
Dari beberapa bukti tersebut, para pelapor menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Firly Bahuri selaku Ketua KPK, yaitu membocorkan rahasia negara kepada seseorang. Itu isi laporannya, materi laporannya begitu. Dewan Pengawas telah melakukan klarifikasi, meminta keterangan dari bukan kurang lebih, 30 orang, baik dari kalangan internal maupun eksternal, termasuk pelapor dan terlapor di dalamnya. Jadi ada 30 orang. Saya tidak usah sebutkan satu persatu namanya, bisa dilihat di dalam slide ini. Ada 30. Terus ada 30, saya anggap sudah dibacakan. Ya. Nah, ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewas, ini perlu diketahui. Pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas meliputi penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Tidak mencakup penilaian ada atau tidak adanya peristiwa pidana yang dilakukan. Saya ulangi kembali, ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas melingkupi penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Tidak mencakup penilaian ada atau tidak adanya peristiwa pidana yang dilakukan. Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Pada tanggal 27 Maret, tim KPK yang terdiri dari Satgas Penyelidikan dan Satgas Penyidikan melakukan kegiatan penggeledahan di ruang kerja dan kendaraan roda 4 milik saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite selaku Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM terkait dengan perkara tipikor tunjangan kinerja pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM tahun anggaran 2020-2022. Seluruh kegiatan penggeledahan yang dilakukan direkam oleh tim filing and recording KPK. Kegiatan penggeledahan tersebut kemudian ramai di media sosial pada akun Twitter Rakyat Jelata. Pada saat penggeledahan, penyidik menemukan 3 lembar kertas tanpa judul yang pada bagian atasnya tertulis dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji atau penyelenggara negara terkait pengurusan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan minerba yang di dalamnya berisi nama-nama pihak yang ada di Kementerian ESDM serta nama-nama perusahaan. Pada saat ditanyakan oleh penyidik kepada saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite, dari mana perolehan 3 lembar kertas tersebut? Awalnya yang bersangkutan menyatakan 3 lembar kertas tersebut berasal dari saudara Karyoto. Kemudian yang mengatakan pula bahwa diperoleh dari Pak Menteri dan Pak Menteri dapat dari Pak Firly. Penyidik kemudian ingin melakukan penyitaan terhadap 3 lembar kertas tersebut. Namun saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite menolaknya sehingga tidak dilakukan penyitaan. Pada saat diperiksa oleh Dewan Pengawas,
Saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite menyatakan bahwa pernyataannya yang menyatakan kalau 3 lembar kertas yang ditemukan oleh penyidik berasal dari Pak Menteri dan Pak Menteri dari Pak Firly diubah menjadi diterima dari seseorang pengusaha yang bernama Suryo yang diterima pada saat bertemu di Hotel Sun Pacific Jakarta di dalam tumpukan berkas putusan perkara perdata. Dalam pemeriksaan saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite menjelaskan alasan yang bersangkutan mengatakan pada saat penggeledahan 3 lembar kertas tersebut diperoleh dari Pak Menteri dan Pak Menteri dari Pak Firly adalah untuk membuat penyidik KPK menjadi takut dan tidak sporadis dalam melakukan penggeledahan serta tidak mengakses banyak dokumen yang tidak terkait dengan perkara tunjangan kinerja. Sebelum diperiksa oleh Dewan Pengawas pada tanggal 12 April 2023, Saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite juga telah diperiksa oleh penyelidik KPK dan menanyakan kembali dari mana saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite memperoleh 3 lembar kertas tersebut. Saat itu saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite memberikan jawaban yang sama dengan apa yang disampaikannya pada saat diperiksa oleh Dewan Pengawas. Melalui media massa, saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite juga telah menyampaikan bahwa 3 lembar kertas tersebut bukan diterima dari saudara Firly Bahuri melalui Pak Menteri, melainkan diterima dari seseorang yang bernama S. Klarifikasi saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite tersebut disampaikan melalui media online pada Republika COID pada tanggal 13 April 2023 dengan judul "Bantah dapat bocoran dokumen dari pimpinan KPK, Kabiro Hukum SDM, Surat Kaleng Biasa," dan Kompas.com tanggal 14 April 2023 dengan judul "Soal dokumen KPK disebut dibocorkan F. Kemudian ESDM itu hanya surat kaleng bukan dokumen." Pada saat dimintakan oleh Dewan Pengawas dalam pemeriksaan saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite mengatakan kalau 3 lembar kertas tersebut saat ini sudah tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Dalam pemeriksaan terhadap saudara Suryo, yang bersangkutan memungkiri pernyataan saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite dan mengatakan kalau tidak pernah memberikan apapun kepada saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite pada saat pertemuan di Hotel Sun Pacific. Untuk mempertegas keterangan saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite dan saudara Suryo yang saling bertentangan, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan konfrontasi yang hasilnya masing-masing tetap pada keterangannya. Dari hasil pemeriksaan saudara Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM yang bersangkutan menjelaskan kalau tidak mengetahui perihal 3 lembar kertas yang ditemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan tanggal 27 Maret 2023 dan yang bersangkutan tidak pernah menerima dokumen apapun dari saudara Firly maupun melakukan komunikasi terkait dengan perkara di KPK. Dari hasil ekstraksi terhadap HP milik saudara Muhammad Idris Prayoto Sihite
yang disita oleh penyidik tidak diketemukan adanya komunikasi antara saudara Muhammad Idris Prayoto Sidite dengan saudara Firly Bahuri, dan tidak diketemukan adanya komunikasi saudara Arifin Tasrif, Menteri ESDM, yang memerintahkan saudara Muhammad Idris Prayoto Sidite untuk menghubungi saudara Firly Bahuri. Dari hasil pemeriksaan 3 lembar kertas yang diketemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan tidak identik dengan hasil telahan informasi yang dibuat oleh penyelidik KPK, karena dalam 3 lembar kertas tersebut hanya berisi nama-nama orang dan perusahaan dengan format dan font penulisan yang berbeda. Sedangkan telahan informasi yang dibuat oleh penyidik KPK berisi tentang gambaran kasus terkait dugaan tipikor berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengurusan ekspor produk pertambangan. Berdasarkan keterangan saksi penyelidik dan penyidik KPK menjelaskan bahwa hasil telahan informasi yang dibuat oleh penyelidik KPK tidak sampai dilaporkan kepada pimpinan KPK, hanya sampai pada tingkat deputi. Dari fakta-fakta yang kami peroleh, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa video yang beredar pada akun Twitter Rakyat Jelata benar merupakan rekaman penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 27 Maret 2023 di kantor Kementerian ESDM. Bahwa 3 lembar kertas yang ditemukan pada waktu penggeledahan tidak identik dengan hasil telahan informasi yang dibuat oleh penyelidik KPK. Bahwa tidak diketemukan adanya komunikasi antara saudara Muhammad Idris Prayoto Sidite dengan saudara Firly Bahuri, dan tidak ditemukan adanya komunikasi saudara Arifin Tasrif, Menteri ESDM, yang memerintahkan saudara Muhammad Idris Prayoto Sidite untuk menghubungi saudara Firly Bahuri. Bahwa saudara Muhammad Idris Prayoto Sidite melalui media online pada tanggal 13 April 2023 dan 14 April 2023 telah mengklarifikasi pernyataannya yang mengatakan menerima dari Pak Menteri dan Pak Menteri dari Pak Firly pada waktu penggeledahan adalah tidak benar. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Jakarta 19 Juni 2023, demikian kami bacakan dari Dewan Pengawas KPK. Selanjutnya, kasus yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Albertina. Baik, teman-teman media, saya akan melanjutkan kasus yang ketiga. Mungkin suara saya tidak selantang Pak Ketua Dewas, tapi ya mudah-mudahan masih bisa kedengaran.
kami akan menyampaikan kasus dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK oleh insan KPK. Insan KPK dalam hal ini salah seorang pimpinan KPK melakukan hubungan komunikasi dengan pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tipikor yang sedang ditangani oleh KPK. Itu judulnya. Kemudian materi pengaduan. Pengaduan ini diterima dari ICW yang pada pokoknya pada tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.25 dan pukul 18.03 akun Twitter dengan nama pengguna Rakyat Jelata mengunggah tangkapan layar dari pesan singkat yang diketahui antara terlapor dengan Muhammad Idris Proyoto Sihite, selanjutnya saya sebut saja Sihite, selaku pelaksana harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sihite diketahui merupakan pihak yang saat ini sedang berperkara di KPK dalam dugaan tipikor terkait tunjangan kinerja atau tukin, dan telah memberikan keterangan sebagai saksi di KPK pada tanggal 3 April 2023. Di dalam tangkapan layar tersebut diketahui terdapat pesan dengan latar waktu yang berbeda, yakni pada tanggal 12 Oktober 2022, 19 Oktober 2022, dan 24 Februari 2023. Bahwa berdasarkan pemberitaan di sejumlah media massa, salah satunya di Jawa Pos, yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2023 pukul 11.41 WIB, terlapor Yohanes Tanak tak menampik dan mengakui bahwa dirinya memang menjalin komunikasi dengan Sihite karena pernah sama-sama bekerja di Kejaksaan Agung. Bahwa atas perbuatannya tersebut, pelapor menilai bahwa tindakan terlapor telah melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Itu materi pengaduan yang disampaikan oleh ICW. Setelah menerima materi pengaduan tersebut, Dewan Pengawas telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, baik dari internal KPK maupun eksternal KPK sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya 1 sampai dengan 10, tidak kami bacakan. Kemudian selanjutnya mengenai ruang lingkup pemeriksaan, seperti telah disampaikan tadi bahwa pemeriksaan ini hanya mengenai pelanggaran etik. Kami tidak melakukan pemeriksaan atau memberikan penilaian ada atau tidaknya peristiwa pidana. Dalam klarifikasi telah ditemukan fakta sebagai berikut. Pada tanggal 27 Maret 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Saudara Sihite selaku Kepala Biro Kementerian ESDM dan melakukan penyitaan terhadap 1 buah HP merek Samsung Galaxy Fold dan 1 dokumen elektronik yang berisi hasil ekstraksi HP merek iPhone milik Saudara Sihite terkait dengan TPK penyalahgunaan tunjangan kinerja. Pada tanggal 28 Maret 2023, penyidik menyerahkan HP milik Saudara Sihite tersebut kepada Laboratorium Barang Bukti Elektronik KPK, LBBE, untuk dilakukan ekstraksi dan ditemukan adanya percakapan antara Saudara Yohanes Tanak dengan Saudara Sihite. Percakapan tersebut kemudian ramai di media sosial melalui akun Twitter Rakyat Jelata dan oleh ICW dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Setelah ramai di media sosial, LBBE KPK
kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran percakapan tersebut yang hasilnya dituangkan di dalam kronologis proses forensik digital. Berdasarkan kronologis proses forensik digital yang dibuat oleh LBBE tersebut, ditemukan adanya perbedaan antara percakapan yang ramai di media sosial dengan hasil ekstraksi yang telah dilakukan oleh KPK, yaitu ini ada perbedaannya, nanti teman-teman bisa melihat di sini versi Twitter, namanya di sini Yohanes Tanak, disimpan menggunakan nomor HP. Kalau di hasil dari ekstraksi LBBE itu nomor saudara Yohanes Tanak ini disimpan dengan menggunakan JT. Ini perbedaannya. Yang di kiri ini adalah yang di Twitter, yang di kanan adalah versi LBBE. Kemudian di sini softwarenya Celebrite, yang di sini menggunakan oksigen forensik. Lalu di sini mengenai source infonya dan seterusnya, nanti teman-teman bisa melihatnya. Yang penting mungkin saya titik beratkan di sini adalah mengenai percakapan. Percakapan di tanggal 12 Oktober 2022, ini versi Twitter, itu sebenarnya percakapan itu pada tanggal 28 Februari 2022. Jadi memang ada editan. Kemudian percakapan di tanggal 19 Oktober 2022 versi Twitter, itu menurut LBBE itu sebenarnya 14 Maret 2022. Kemudian percakapan di tanggal 24 Februari 2023, itu kalau berdasarkan LBBE, percakapan itu pada tanggal 7 Maret 2022. Jadi ada editan di tahunnya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca, itu mungkin yang menjadi titik fokusnya. Namun secara umum konten dalam komunikasi, konten komunikasinya ya, antara saudara Yohanes Tanak dengan si Hite mirip dengan hasil ekstraksi yang dilakukan LBBE KPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saksi-saksi dan bukti, Dewan Pengawas juga menemukan, ya, ini temuan dari Dewan Pengawas, percakapan lain antara saudara Yohanes Tanak dengan si Hite yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023. Yang bersamaan waktunya dengan kegiatan penggeledahan. Dan saudara Yohanes Tanak juga sedang mengikuti rapat ekspos perkara dengan seluruh pimpinan KPK beserta para struktural dan jajarannya pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Jadi ini temuannya ada percakapan lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang lebih dahulu menghubungi saudara Hite dalam komunikasi 27 Maret 2023 tersebut adalah saudara Yohanes Tanak. Dan sebanyak 3 pesan dalam 3 kali pengiriman dihapus oleh saudara Yohanes Tanak. Dalam pemeriksaan, saudara Yohanes Tanak menjelaskan bahwa komunikasi pada tanggal 27 Maret 2023 tersebut, saudara Yohanes Tanak hanya memforward ya, foto surat tentang Iup dari temannya yang bernama Indra, seorang pengusaha, melalui WA. Karena saudara Yohanes Tanak mengetahui jika saudara si Hite sebagai kepala Biro Hukum mengerti tentang permasalahan hukum. Terhadap 3 pesan yang dihapus tersebut, oleh saudara si Hite menjawab siap dari komunikasi itu. Lanjut. Dalam pemeriksaan, saudara si Hite menjelaskan belum sempat membaca pesan yang dihapus oleh saudara Yohanes Tanak. Karena pada saat menerima pesan,
Saudara Sihite sedang mengikuti rapat sehingga pada pukul 13.56.34 Saudara Sihite menanyakan kepada Saudara Yohanes Tanak mengapa ketiga pesan tersebut dihapus. Dan dijawab oleh Saudara Yohanes Tanak, sudah dijawab siap. Kemudian Saudara Sihite bermaksud ingin menghubungi Saudara Yohanes Tanak untuk menanyakan lebih lanjut mengenai percakapan yang telah dihapus tersebut. Namun tidak jadi dilakukan karena Saudara Yohanes Tanak mengatakan sedang rapat dan agar komunikasi dilakukan melalui WA saja. Tetapi pada akhirnya komunikasi tersebut tidak dilanjutkan karena HP Saudara Sihite telah disita oleh penyidik KPK. Dalam pemeriksaan, Saudara Yohanes Tanak menjelaskan, lupa apakah dari 3 percakapan yang dihapus tersebut, diantaranya juga ada komunikasi dalam bentuk tulisan, atau hanya dalam bentuk foto surat yang dikirimkan temannya yang bernama Saudara Indra. Dalam pemeriksaan juga, Saudara Yohanes Tanak menyampaikan bahwa pesan yang dikirimkan kepada Saudara Sihite tersebut bukan dihapus, melainkan terhapus otomatis karena yang bersangkutan men-setting otomatis pesan terhapus. Namun, keterangan tersebut bertentangan dengan kondisi pesan yang lain yang tidak terhapus. Padahal, dengan men-setting otomatis pesan terhapus, semestinya seluruh percakapan yang ada pasti akan terhapus dan tidak dimungkinkan untuk memilih pesan-pesan tertentu saja yang dihapus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudara Yohanes Tanak mengetahui bahwa KPK sedang menangani perkara di Kementerian ESDM. Hal ini dikuatkan dengan fakta kehadiran Saudara Yohanes Tanak dalam ekspos perkara Kementerian ESDM pada tanggal 27 Februari 2023. Selain itu, Saudara Yohanes Tanak juga memberikan disposisi ACC SGRTL dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK nomor agenda LD 766-02 intern dan seterusnya terkait dengan pengajuan surat perintah penyidikan perkara tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Dalam pemeriksaan, Dewan Pengawas juga sudah menanyakan kesediaan Saudara Yohanes Tanak untuk melakukan ekstraksi terhadap HP-nya dalam rangka memastikan komunikasi pada tanggal 27 Maret 2023 yang terhapus tersebut. Namun, Saudara Yohanes Tanak menolak. Kesimpulan yang ada dari hasil pemeriksaan, Dewan Pengawas menyimpulkan, 1. Bahwa komunikasi antara Saudara Yohanes Tanak dengan Saudara Sihite sebagaimana yang dilaporkan oleh ICW kepada Dewan Pengawas adalah tidak benar karena terdapat ketidaksesuaian tanggal komunikasi dan software forensik yang digunakan. Meskipun secara konten, isi komunikasi mirip dengan hasil ekstraksi HP Samsung Galaxy Fold milik Saudara Sihite yang dilakukan oleh KPK. 2. Bahwa selain komunikasi yang dilaporkan oleh ICW, Dewan Pengawas juga menemukan adanya komunikasi lain antara Saudara Yohanes Tanak dan Saudara Sihite pada tanggal 27 Maret 2023 setelah Saudara Yohanes Tanak menjabat sebagai pimpinan KPK. Dan dari komunikasi tersebut sebanyak 3 pesan dihapus oleh Saudara Yohanes Tanak. 3. Bahwa Dewan Pengawas telah meminta kesediaan Saudara Yohanes Tanak untuk melakukan ekstraksi terhadap HP miliknya sebagai upaya untuk namun Saudara Yohanes Tanak menyatakan tidak bersedia.
Dari kesimpulan tersebut, selanjutnya Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan telah memutuskan: 1. Komunikasi antara Saudara Yohanes Tanak dengan Saudara Muhammad Idris Froyoto Sihite sebagaimana yang dilaporkan oleh ICW dilakukan sebelum Yohanes Tanak menjabat sebagai pimpinan KPK, sehingga tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. 2. Dewan Pengawas menemukan ada komunikasi antara Saudara Yohanes Tanak dan Saudara Muhammad Idris Froyoto Sihite yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 setelah Saudara Yohanes Tanak menjabat sebagai pimpinan KPK. Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Diduga melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf J atau pasal 4 ayat 1 huruf B atau pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, sebelum dilanjutkan ke sidang etik masih diperlukan beberapa pemeriksaan tambahan. Jakarta, 19 Juni 2023. Ditandatangani oleh Dewan Pengawas. Sekian, terima kasih. Baik. Jadi itu ada 3, saya tambah 1 lagi, ini sekedar informasi. Karena terlalu banyak pertanyaan kepada kami yang berhubungan dengan rutan KPK. Bahkan masuk di dalam sosial media. Gila, ada transaksi miliar di rutan KPK. Sama saya juga banyak. Oleh karena itu kami mau sampaikan ini informasinya. Benar, Dewan Pengawas telah menemukan. Jadi Dewan Pengawas yang menemukan dan membongkar kasus terjadinya pungli di rutan KPK. Untuk itu, Dewan Pengawas telah menyampaikan kepada pimpinan agar ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Karena ini sudah merupakan tindak pidana melanggar pasal 12 huruf C, kalau saya tidak salah. Undang-Undang 31 tahun 99, Yunto Undang-Undang 20 tahun 2021. Selanjutnya tentunya Dewan Pengawas juga akan memeriksa masalah etiknya. Kalau sudah pidana pasti etik. Nah, untuk selengkapnya mungkin ditambahkan oleh Ibu Arbetina jumlahnya dan sebagainya. Rekan-rekan media, jadi mengenai kasus rutan ini memang di dalam Dewan Pengawas itu melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian Dewan Pengawas menemukan ternyata bukan hanya sekedar kode etik, tapi ada menemukan lagi temuan yang lain, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu berupa bisa dikatakan itu pungutan liar ya, pungli, pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jadi kami di sini ingin menyampaikan bahwa Dewan Pengawas itu sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini. Dan tidak siapa saja kami tidak pandang, semua yang tidak tertib akan ditertibkan, termasuk pungutan di rutan KPK. Mengenai jumlahnya cukup fantastis dan ini sementara saja, jumlah sementara ya yang kami sampaikan kepada teman-teman, kepada rekan media ini. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022
itu sejumlah 4M. Jumlah sementara, mungkin akan berkembang lagi, kami tidak tahu. Karena kami Dewan Pengawas kan keterbatasan hanya masalah etik. Nah, ya, keterbatasan kami etik, kami tidak bisa melakukan penyitaan, tidak bisa memaksa untuk melakukan ada upaya paksa penggeledahan dan sebagainya, tapi itulah yang sudah kami temukan. Kemudian sudah diketahui juga kira-kira dalam bentuk apa pembayaran pungutan-pungutan itu dilakukan, ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya. Nah, ini semua kami tidak akan menyampaikan secara transparan di sini karena ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan yang didampingi juga oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi, kemudian Direktur Penyelidikan. Kami telah menyerahkan kepada mereka itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Jadi sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu untuk menindaklanjuti masalah pidananya. Nah, untuk itu rekan-rekan media silahkan menghubungi jubir KPK. Ya, silakan menghubungi KPK karena ini masalah pidana. Kami tidak akan berbicara masalah pidananya. Kejar-kejar saja Pak Jubir itu, masalah pidananya ya. Masalah kode etiknya, nah itu kewenangan ada di Dewan Pengawas. Kami juga sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi dan nanti setelah selesai klarifikasi semua, tentu saja teman-teman rekan-rekan media juga akan mengetahui siapa saja yang akan dibawa ke sidang etik, kemudian nanti bagaimana hasilnya juga akan diberitahu secara transparan kepada rekan-rekan media. Mungkin itu saja singkatnya kami sampaikan, karena kalau proses penyelidikan disampaikan secara transparan, nanti menghalang-halangi juga saya nanti menghalang-halangi penyelidikan ya. Jadi itu kewenangan diserahkan ke jubir KPK. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Baik. Cukup untuk itu ya, kami serahkan kepada jubir. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu Dewas yang sudah sangat jelas ya menyampaikan apa hasil pemeriksaan. Tentu itu semua dalam rangka bentuk transparansi ya, keterbukaan dari kerja-kerja KPK termasuk kerja-kerja Dewan Pengawas. Ya. Namun demikian kami beri kesempatan pada teman-teman 3 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan dari media mana gitu ya, serta pertanyaannya. Kita langsung pertanyaannya ke poinnya ya, karena tentu nanti setelah ini kita juga ada acara lagi nanti di Kampat. Oke, silakan. Selamat sore Pak Tumpak dan kawan-kawan, saya Rian dari CNN Indonesia. Khusus ingin bertanya soal yang Dewas membongkar kasus pungli di rutan KPK. Ingin mengkonfirmasi apakah Dewas sudah menerima uang dari para pihak terkait ini. Infonya juga ada pejabat dari rutan, karutan lah, yang membalikan uang sebesar 500 juta. Itu aja Pak. Terima kasih. Oh, mengembalikan. Iya, mengembalikan. Ya, apakah dia mengembalikan uang terkait pungli itu kepada Dewas? Itu. Selamat siang Pak Tumpak, Pak Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Saya mau semacam minta tanggapan aja soal yang tadi itu kan dikatakan soal laporan kebocoran dokumen itu kalau videonya penggeledahan itu benar. Video yang diunggah itu bahwa itu benar penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK. Nah, tapi yang di poin selanjutnya itu kayak poin terakhir kalau nggak salah di pertimbangannya itu di kesimpulannya menyatakan bahwa Idris Sihite sudah menyatakan mengklarifikasi soal pernyataannya dia menerima dari Pak Menteri yang diberikan Pak Firly.
Nah itu mau minta penjelasannya aja, soalnya kok ada merasa masih janggal gitu Pak. Soalnya di sisi lain membenarkan bahwa video itu benar adanya, sementara di pertimbangan lain itu mengatakan bahwa itu karena ada pernyataan klarifikasi dari Idris Hite. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang masih soal kebocoran dokumen ini kan dikabarkan kebocorannya sudah muncul naik di penyelidikan di Polda Metro Jaya dengan kasus yang sama. Nah, soal itu bagaimana tanggapan Dewas melihat ini? Ini kan dinyatakan tidak naik tidak naik di sidang etik di sini, sementara di sana dinyatakan naik penyelidikan. Terima kasih Pak Ali, terima kasih. Perkenalkan saya Yaumal dari suara.com, ingin menambahkan saya dari pertanyaan dari Hedi tadi soal Idris Sahite yang tiba-tiba merubah keterangannya ketika bertemu dengan Dewas. Yang jadi pertanyaan dan janggal itu, apakah Dewas KPK begitu saja percaya dengan pernyataannya bahwa dia menyampaikan, dia mengubah pernyataan itu karena ingin menakut-nakuti penyidik. Artinya kan itu kan ketika berubah. Apakah Dewas KPK begitu saja percaya gitu? Kemudian juga sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa tadi pas doorstop Mentan Pertanian ada salah satu pria yang kami duga adalah pegawai KPK melontarkan kalimat seksis kepada kami yang sedang meliput. Kami mohon tindakannya Pak Dewas karena itu bagaimanapun melukai teman-teman perempuan jurnalis yang sering bekerja di sini membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih. Baik, jadi yang pertama, Dewas belum pernah terima duit apapun, ya. Dan tidak akan. Kalaupun ada pengembalian, penyitaan itu di sana tuh. Itu menyangkut perkara, ya toh. Kalau ada yang mengembalikan, ada yang mau disita, bukan tugas Dewas itu. Itu satu. Jadi belum, tidak pernah, dan tidak akan. Nah, kedua, kenapa ada semacam kontradiksi? Benar, rekaman itu benar. Karena itu adalah rekaman dari tim KPK di waktu dilakukan penggeledahan. Waktu ditanya kepada si Hite, dia mengatakan ini dari menteri. Menteri mendapatkan dari Firly. Kata dia di dalam video itu. Tetapi pada waktu kami periksa, dia rubah. Dia bilang, sengaja saya bilang begitu, supaya penyidik itu merasa takut, dia grogi, akhirnya dia nervous, dia sebut nama Firly, dengan harapan supaya penyidik tidak terlalu sporadis di dalam melakukan penggeledahan. Itu alasannya. Ini pun sebelum dilakukan pemberitaan oleh Dewas, sudah diperiksa di sana oleh penyelidik. Sama. Jawabannya seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa kami paksa dia untuk mengaku bahwa itu berasal dari Firly. Tidak bisa. Karena yang dia sampaikan seperti itu. Apakah kami percaya? Pertanyaan Anda kan gitu tadi. Apakah kami percaya? Ya percaya tak percayalah. Tapi kami tidak bisa menemukan fakta. Tidak ada fakta lain. Menteri pun tidak tahu menahu katanya. Jadi jangan salah ya. Kami ini tidak mungkin memaksa orang ya. Tidak mungkin. Lain dengan pidana. Makanya saya bilang tadi. Ruang lingkup pemeriksaan kami adalah penilaian terhadap apakah ada pelanggaran kode etik atau kode perilaku. Bukan penilaian telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan.
Begitu. Tadi ada juga pertanyaan, katanya di mana? Di Polda. Ini sudah naik ke penyidikan, begitu. Saya dengar-dengar juga begitu, ya. Ya itu tentunya kasusnya, ruang lingkupnya beda. Itu adalah ruang lingkup pidana, bukan masalah etik. Jelas? Saya pikir jelas ya. Ada lagi tadi? Ya nggak ada. Ada yang mau ditambah? Dari bapak-bapak? Jadi rekan-rekan ya, kalau mungkin poin yang bisa kita lihat di sini bahwa dari Dewan Pengawas kan menyatakan saat kita pemeriksaan pendahuluan itu belum cukup bukti untuk kita lanjutkan ke sidang etik. Pada waktu kita pemeriksaan pendahuluan. Kalau nanti di kemudian hari ada bukti-bukti lain, kemudian ada cukup bukti, itu permasalahan lain lagi. Kami kan tidak mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik di sini, tidak. Kami mengatakan belum cukup bukti untuk kita lanjutkan ke sidang etik. Nanti kalau di kemudian hari mungkin ada bukti-bukti lain yang memungkinkan dan cukup untuk dianggap bisa dilanjutkan sidang etik, itu cerita lain lagi, permasalahan lain lagi. Mungkin itu poin yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan. Itu kesimpul yang putusan Dewan Pengawas itu seperti itu. Jadi belum cukup bukti untuk kita ke sidang etik. Begitu. Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik, tidak. Mungkin itu ya poinnya yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa semua kegiatan penindakan KPK, misalnya penggeledahan, itu memang divideokan oleh tim KPK. Supaya apa? Supaya kita KPK punya dokumen visual mengenai dokumen video mengenai entah itu penggeledahan, entah itu OTT, itu memang ada timnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Baik, ada tadi satu ya, terakhir ya Mas Jamal ya. Terima kasih Pak, saya Jamal dari Remol. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan sudah dinyatakan tidak dilanjutkan ke sidang etik ya Pak ya. Apakah bisa Pak Ketua KPK ini melaporkan pihak-pihak yang menuduh ini ke polisi untuk perbuatan fitnah? Lalu yang kedua, tadi masih ada yang janggal juga Pak, yang terkait yang disebut surat itu kan ada nama-nama perusahaan ya Pak ya. Nah ini belum tuntas Pak. Apakah itu betul adanya surat permintaan misal dari oknum di KPK terhadap Kementerian SDM itu untuk meloloskan nama-nama perusahaan itu untuk mendapatkan izin IUP seperti itu Pak. Karena mengingat belakangan ini ada video viral juga Pak di TikTok. Itu di judulnya itu ada mafia hukum di KPK. Di dalam video itu disebutkan disinyalir ada peran dari dua mantan pejabat KPK. Salah satunya Brigjen Endar dan Irjen Karyoto yang disinyalir itu menerima bermain mengamankan proyek-proyek itu melalui seseorang yang bernama Muhammad Suryo yang tadi juga sempat disebut. Itu apakah Dewan Pengawas juga sudah menemukan hal tersebut dan mungkin minta penjelasan yang terkait surat itu nama-nama perusahaan itu terkait apa Pak? Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Baik, silakan Pak. Nah, apakah pimpinan KPK tidak melaporkan ke polisi ini fitnah? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Pernah kami tanyakan. Kami tanyakan pernah. Kami menanyakan saja. Apakah mau melaporkan atau tidak.